Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala kulli dinin wadin. Wala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan lagi untuk bertemu di pelajaran TK, yaitu udah pertemuan yang keempat. Dalam materi pertemuan ketiga kita membahas tentang sistem komputer. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang alat-alat elektronik untuk berkomunikasi, ya. Bisa kalian lihat sebelumnya, yaitu ada handphone, ada telepon, televisi, yang dimana alat-alat komunikasi tersebut dari masa ke masa itu sudah berkembang dan semakin canggih dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sistem komputer. Jangan lupa sebelum belajar, alangkah baiknya kalian membaca doa terlebih dahulu, menyiapkan buku, dan jangan lupa untuk mencatat apa yang Mister sampaikan. Nah, kita mulai. Apa itu sistem komputer? Jadi sistem komputer itu adalah kumpulan dari perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain melakukan proses pengolahan data, ya. Jadi dapat menghasilkan sebuah informasi. Jadi komputer itu bisa bergerak, bisa berjalan, bisa memiliki pemikiran. Karena apa? Karena terdapat sistem yang dimana dia mengolah, dimana itu perangkat benda keras yang mati itu bisa berjalan, ya, bisa nyala, ya, bisa komputer bisa buka Word, bisa buka Paint. Karena apa? Karena ada sistem yang menggerakkan, yang memberikan mereka arahan. Itu adalah sistem komputer. Nah, di sistem komputer itu membutuhkan, ya, 3 perangkat, 3 item yang bisa membangun sebuah sistem komputer tersebut. Yang pertama, ada yang namanya hardware, ya. Hardware itu adalah perangkat keras elektronik pada komputer yang bisa dilihat ataupun disentuh, ya. Jadi itu ada perangkat kerasnya, ya. Yang seperti kalau seandainya kalian suka lihat, contoh kayak keyboard, CPU, dan lain-lain. Itu adalah perangkat keras yang dimana tanpa mereka itu kita nggak bisa menggunakan komputer. Jadi salah satu kesatuan itu saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, software. Itu adalah perangkat lunak pengolahan data, yang dimana kalau komputer berpikir, menyimpan sebuah data, menjalankan sebuah program, itu membutuhkan namanya software, perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini yang menjalankan hardware-nya. Tanpa perangkat lunak, hardware tidak akan berfungsi sebenarnya. Jadi mereka saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, itu adalah brainware. Di mana brainware ini adalah orang, ya. Orangnya yang mengoperasikan komputer. Di mana walaupun hardware sudah terpasang, software sudah terpasang untuk menjalankan hardware-nya sehingga komputer bisa hidup, namun setelah nyala komputernya, kemudian siapa yang menjalankan, ya? Siapa yang memproses komputernya? Itu adalah brainware, manusianya sendiri. Seperti kalian menggambar Paint atau seperti kalian mengetik Microsoft Word, itu disebut adalah brainware. Adalah otak atau penggerak dari komputer tersebut, sistem tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Jika ada belum paham, nanti bisa tanyakan ke Mister. Nah, jangan lupa dicatat ya dulu. Oke, kalau kalian catat bisa di pause dulu, lanjut yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perangkat hardware, ya, perangkat keras. Dimana di sini ada contoh, ada keyboard, monitor, printer, ada lagi mouse, ya, banyak contohnya. Yang dimana mereka memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Kalau keyboard untuk mengetik, kalau monitor untuk menampilkan hasil layar yang diproses, kemudian ada namanya printer untuk papan mencetak data. Nah, mereka perangkat hardware saling mendukung satu sama lain, ya. Jadi kita bisa melihat wujudnya, bisa melihat fisiknya,
dan dia disebut dengan perangkat keras karena ada fisik, ada wujudnya. Oke, ini paham ya perbedaannya ya. Kemudian yang namanya perangkat software atau perangkat lunak, yang dimana kita tidak bisa melihat wujudnya, namun kita bisa melihat aplikasinya itu seperti apa berjalan. Ya, fungsi software sini banyak sekali. Contohnya ada Office, kita sudah tahu ya, kita sudah belajar Word untuk mengetik, nanti kita belajar Excel, pengolahan angka, PowerPoint. Ada lagi sistem operasi untuk menjalankan hardware-nya. Tanpa ada sistem operasi, laptop kalian atau komputer kalian tidak bisa berjalan seutuhnya. Karena software tersebut, sistem operasi tersebut ya adalah sebuah otaknya, otak dari komputer atau laptop. Ada lagi Paint, tergantung software atau yang kalian gunakan itu untuk apa. Bahkan game yang kalian mainkan itu disebut dengan software perangkat lunak ya, seperti itu. Dan yang terakhir nih, brainware adalah ya, tadi yang bisa dijelaskan ya, bahwa brainware itu adalah seseorang yang mengoperasikan komputer. Kalianlah ya, atau mister yang mengoperasikan komputer atau laptop, nah disebut dengan namanya brainware. Oke. Nah, dari tiga tadi kita sudah tahu ya kesimpulannya bahwa pentingnya kita mengetahui hardware, software, dan brainware dalam ilmu komputer. Nah, berikutnya kita bahas tentang sistem operasi Windows ya. Microsoft Windows atau disebut dengan kenalnya ya, kalian disebut dengan Windows, itu adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Ini terkenal sekali. Bahkan kita di lab itu menggunakan operasinya adalah Windows. Nah, Windows sendiri memiliki banyak jenis-jenisnya. Ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Kenapa sistem operasi Windows sangat terkenal? Karena penggunaannya sangat mudah ya. Bahkan anak kelas 1, ketika kalian ingat masih kelas 1 ya. Ketika kalian kelas 1, kalian dapat mengoperasikan komputer ya. Karena komputernya menggunakan sistem operasi Windows, yang dimana kelebihannya dia tuh bisa ngeklik. Jadi dia kalau pengen buka aplikasi tinggal klik. Kalau dia ingin mengetik tinggal ketik, dia mudah, semuanya itu mudah. Menggunakan sistem operasi antar muka pengguna grafis ya. Dia menggunakan grafis yang dimana mempermudah user atau pengguna dalam menggunakan komputer. Bahkan anak kelas 1 sudah bisa menggunakannya. Itu adalah kelebihan dari Windows. Nah, ini tadi nih ya, lebih dijabarkan lagi kelebihan dari Windows. Pertama, ya, mudah digunakan. Bahkan anak kelas 1 kalau misalnya ajarkan, lama-lama dia paham, mudah untuk menggunakan. Kemudian memiliki software yang banyak, ya. Ada semua aplikasi itu ada, edit foto, buka video, musik, game, dan lain-lain, semua banyak ya di Windows itu pilihannya. Kemudian yang ketiga ada mampu menampilkan gambar, video. Nah, tadi itu saling berkolerasi dengan yang nomor 2. Ya, yang ketiga mampu membuka aplikasi secara bersamaan. Nah, pernah pasti kalian ya, satu buka browser, yang satu buka musik, yang satu buka Microsoft Word atau Notepad atau Paint. Nah, dibuka secara bersamaan mereka, tergantung apa yang kalian butuhkan. Itu adalah kelebihan dari Windows, yang dimana ketika kita membutuhkan suatu aplikasi itu jadi tidak terhambat, gak harus buka satu-satu, bisa secara bersamaan. Kemudian terakhir, mampu terkoneksi jaringan internet. Jadi suatu sistem operasi itu harus terkoneksi jaringan internet, yang dimana dia bisa mendunia dan bisa berkomunikasi atau berinteraksi jarak jauh. Dan itu pentingnya sekali sistem operasi. Nah, Windows itu sudah memumpuni dan mencukupi semua fitur dan kemampuannya. Oke, jadi hari ini seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan hari ini kita belajar tentang sistem operasi. Jadi komputer, perangkat keras nih, laptop kalian yang bisa kalian pegang atau komputer kalian yang bisa kalian pegang, handphone, bahkan handphone yang kalian pegang, itu perangkat keras. Tanpa adanya sistem, tanpa adanya software, mereka tidak bisa berjalan. Nah, kemudian setelah mereka bisa berjalan, adanya software, tanpa adanya kalian yang mengoperasikan, mereka tidak akan bisa berfungsi secara baik dan maksimal. Oke,
Jadi itu salah satu kesimpulan dari materi hari ini. Mister harap kalian dapat mengerti dan jangan lupa untuk dicatat. Dan cukup dicatat aja ya, jangan dikirim ke Mister. Oke, sekian dari Mister, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.